Baik, silakan kalau ada yang bertanya nanti mumpung ada Pak Jirum, Pak Ustadz Nur, nanti bisa membantu menjawabnya. Terima kasih. Mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas waktunya Pak Ustadz. Ya, Saya ingin bertanya mengenai sedekah harta ya. Kan prioritasnya kepada istri, anak. Terus kalau yang pernah saya baca itu ada seperti tahapan-tahapan begitulah ya. Misalnya istri, anak, terus handai tolan, terusnya anak yatim, terusnya orang miskin kan gitu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mencukupi nafkah kepada atau sedekah kepada istri, anak gitu ya. Sementara di sisi kita itu kita melihat handai tolan yang kurang mampu atau kerabat kita gitu ya yang kurang mampu. Di sisi lain untuk mencukupi keluarga kita juga gitu masih pas-pasan lah istilahnya. Tapi ketika melihat handai tolan gitu ya kerabat gitu atau saudara-saudara dari kita gitu masih kekurangan gitu dan akhirnya kita sepakat dengan keluarga misalnya diberikan sedekah kalau sudah mencukupi apakah kewajiban itu sudah terpenuhi tapi sunahnya juga kita pingin dilakukan seperti itu gitu. Itu bagaimana kita mengatur harta yang kita miliki, sedekah yang kita miliki supaya ini benar wajibnya terpenuhi dan sunatnya juga bisa ya, dilaksanakan itu seperti itu. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Tadi ada orang punya warisan. Katakan sajalah 100 dinar gitu ya. Orang itu lalu mau bersedekah. 100 dinar kan hartanya dia, ya. Dia punya anak yang wajib dinafkahi. Bertanya kepada Rasul, kalau uang yang 100 dinar ini saya berikan 2/3 loh Pak. 2/3-nya berarti kan 7, berapa persen? 65%-an ya. 65%. Berarti sekitar kalau 100 berarti 65 dinar. Sekitar lah kurang lebih segitu. Rasulullah katakan tidak, jangan. Ya udah tuh setengahnya jangan. Nah makanya sepertiga. Nah artinya kalau bisa ditarik kesimpulan, kalau kita punya uang, kan kalau masalah lebih dan kurang, banyak dan sedikit itu relatif Pak. Ya, kita punya uang 50.000, kata kita sedikit, kata orang lain bisa banyak. Ya. Nah tergantung kebutuhan kita. Dan yang namanya kebutuhan mah tergantung kita. Ada kebutuhan yang berupa jasmani, ada kebutuhan berupa rohani. Kalau uang itu digunakan untuk makan semua, saya jamin habis. Bisa kurang, bisa uang 50.000. Tapi kalau kita tadi kewajibannya ingin terlaksana, sunnah juga ingin terlaksana, ya tadi kita mampu nggak as-sulus, wasulus, sepertiga. Ya, kalau mampu silakan. Bahkan kata Rasul, hadza kabir wa hadza kasir. Segitu sudah banyak, Pak. Banyak. Jadi kalau kita mau bersedekah, ikuti ini. Sulus, wasulus, sepertiga, sepertiga. Kalau kita sudah mampu mengatakan itu, kita punya uang 50.000, sepertiganya disedekahkan ke orang lain, sepertiganya kita guna untuk keluarga kita sendiri. Itu. Kalau sudah begitu itu sudah al-kabir wa kasir katanya. Itu sudah besar, besar. Tapi kalau kita tadi kan 50.000 nggak cukup. Kalau kita berpikirnya selalu tidak cukup, ya akan tidak cukup. Dan akhirnya mohon maaf kita tidak pernah bersedekah melakukan sedekah sunnah karena merasa kurang. Itulah pelajaran Rasul itu secara step by step bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban, bagaimana kita bisa melakukan sunnah juga. Itu ya Pak.
Jadi jangan merasa kurang, segitu mah kurang. Tergantung, ya harus dicukupkan. Jadi kalau umpamanya 50.000 itu tidak bisa makan dengan daging, ya turunkan makannya dengan telur. Gitu, supaya bisa bersedekah. Kalau kita ngitungnya pakai daging ya bakalan cukup dong. Gitu ya. Kalau kita membelinya kehidupannya kita melihat ke atas, orang lain makan daging, masa sampai ke telur umpama gitu. Nah gitu. Gitu ya. Nah, barangkali ada tambahan Pak Haji Rum, Pak Ustadz Nur. Eh? Ayo. Enggak, ini masalah tadi berinfak itu kepada yang terdekat terus itu nanti yas'alunaka kamadza yunfikun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak Kiai. Jadi hadis tadi itu sebenarnya kalau kita lihat sarahnya, kita lihat maksud tujuan dari hadis tadi itu sebenarnya untuk waris, untuk yang meninggal, mau mayat mau meninggalkan. Ini orang kaya mau mati ini. Orang kaya ini mau mati Pak. Kemudian kalau anak perempuan ya, kalau enggak dapat setengah itu ya Mas Pak Nur. Jadi dia dapat setengah Pak waris itu. Kan masih ada sisa. Sisa ini saking kayanya, sisanya ini banyak. Maka akan saya berikan kepada keponakan tadi atau siapa itu tadi. Yang sifatnya 2/3. Kalau saya mati nanti 2/3 saya kasihkan gitu loh. Tapi ternyata tidak boleh, 1/3 saja cukup. Karena harta, kamu meninggalkan harta untuk waris, yang banyak itu lebih baik. Itu terkait hadis tadi. Kalau terkait dengan nafkah, tawawu dia istilahnya ya, sunnah ya. Tatawu. Tatawu, ya, tatawu. Itu sunnah itu ya Pak. Itu kalau wajibnya sudah dipenuhi, kan nafkah wajib itu bahkan tadi cuma disebutkan anak istri itu orang tua. Orang tua kan bisa saja miskin Pak, karena dia sudah nggak kerja, kita yang bekerja, itu. Orang tua, kalau orang tua nggak punya pensiun agak repot, tapi kalau punya pensiun lah agak lumayan ya, artinya ada pensiun. Tapi kalau nggak punya pensiun itu dia bisa jadi miskin. Kurang lah maksudnya pendapatan. Kecuali kalau Pak Haji Toto mungkin pendapatannya besar gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau untuk yang sedekah tadi Pak Ahmad, sebenarnya kalau sudah dipenuhi itu silahkan saja. Disesuaikan, tinggal sesuaikan. Misalnya masjid ini menarik iuran sedekah bulanan itu 100.000. Wah ternyata ini saudara saya lebih butuh ya, dari sininya enggak usah. Yang jauh saja situ. Sebenarnya sederhana ringan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nikmat tadi. Asalkan yang wajib terpenuhi gitu. Ini nafkah ya Pak, nafkah wajib itu pada ayah, ibu, suami, pada istri, sama anak gitu, atau saudara gitu. Tadi yang punya anak 1 itu boleh jadi istrinya 2 tapi meninggal semua Pak. Terus anaknya 7, 6 meninggal juga ya Pak Toto. Itu kan bisa saja terjadi. Tinggal 1 sama itu gitu loh. Itu bisa terjadi. Jadi orang kaya itu harta nanti siapa yang mewarisi itu hanya Allah yang tahu. Di dalam surat An-Nisa ayat 12 atau ya 13-14 itu dikatakan, atau 12 itu dikatakan oleh Allah bahwa Allah lebih tahu harta waris ini untuk siapa nanti. Gitu. Jadi itu saja mungkin, jadi itu terkait dengan waris. Kalau yang tadi terkait dengan infak sunnah ya. Ya. Makasih. Pak Nur mau nambahin?
Lebih baik ditambahkan banyak diskusi, jangan hanya itu. Fajita toh. Ayo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya hadis tadi itu merupakan dasar untuk kita berbuat bijak, Pak ya. Di satu sisi mungkin ada beberapa pandangan atau riwayat yang menyampaikan bahwa orang yang punya harta itu kelak nanti di hari kiamat akan ditanya lebih banyak dibanding orang yang tidak punya harta, sehingga punya pemikiran ketika menjelang wafat itu mending diinfakkan semua. Padahal ada hadis yang jelas tadi bahwa Rasulullah menyampaikan meninggalkan ahli waris dalam keadaan memiliki harta itu lebih baik dibanding meninggalkan ahli waris yang tidak memiliki apa-apa. Maksudnya ya di sini perlu bijak ya dalam menghadapi situasi itu. Dan Rasulullah sudah menuntun bahwa ya tadi dijadikan patokan atau dijadikan dasar bahwa wasiat dari harta waris itu maksimal 1/3 gitu. Demikian Pak. Karena barusan ada hubungan dengan waris. Ya. Kan waris teh ada lamun cuk orang Sunda banyak namun lalaki cenah nanggung apa-apa ngakeup. Geus dihitung misalkan 1 juta, anak waris teh 4 gitu nya. Saya dibagi hukum Islam, sesudah hukum Islam lalu dibagi rata itu gimana hukumnya? Oh ya. Nah ini menjadi, saya memandangnya dari akhlak. Kalau hukum waris harus jalan dulu. Berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan syariat. Jadi tidak boleh hukum waris itu ya udah sama rata, begitu saja nggak bisa. Jadi tetap harus dibagi berdasarkan hukum waris. Yang tadi, kalau laki-laki itu sapikul, itu ya. Kalau perempuan sagendongan. Jadi 2 bagian dan 1 bagian. Nah, gitu. Nah nanti umpamanya setelah itu selesai terus masing-masing dari ahli waris itu berembuk, ya udah bagi rata, itu menjadi kebaikan si anak laki-laki kepada saudara perempuannya. Tapi jangan menjadi syarat, masa ukur gugur saja dulu, nanti itu balik lagi, nggak bisa. Tapi harus berdasarkan hadis tentang niatnya apa. Karena itu adalah niatnya adalah sodako. Jadi menjadi nilai sodako saudara laki-lakinya kepada saudara perempuan. Jadi bukan bagiannya umpamanya tadi sama, tidak. Bagiannya tetap setengahnya, tapi dikasih oleh saudara laki-laki. Dan itu menjadi kebaikan saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki itu yang begitulah saudara laki yang baik. Gitu ya. Jadi boleh dengan niat tadi bersedekah. Bukan niat untuk membagi waris bagi rata. Ya. Itu ya. Dan saya punya keyakinan sekarang itu, tapi jangan menjadi setelah sedekah menjadi ribut, ya itu mah nanti beda lagi. Beda lagi gimana? Beda lagi tidak menjadi nilai sedekah karena ribut gitu. Tidak ikhlas. Gitu ya. Jadi semuanya tergantung kepada niatnya kalau di bab ini. Ya. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. Oh, makasih, silakan Pak. Saya mau bertanya masalah waris dengan wasiat gitu maksud saya. Selama orang tua kita itu masih hidup, kan sering orang tua itu mewasiatkan kepada anak ya, seumpamanya harta atau sebidang tanah gitu ya. Nah, pada saat mereka hidup itu diwasiatkanlah tanah ini. Umpamanya 1 hektar, 1/3 itu diwasiatkan. Begitu Pak. Nah, tapi setelah meninggal semua orang tua ini, di sana dikategorikan menjadi wariskan gitu Pak, harta itu semuanya. Jadi yang saya pertanyakan itu, apakah nanti ini yang diwasiatkan ini nanti setelah meninggal orang tua itu menjadi harta warisan? Cuman itu aja Pak. Terima kasih. Ini memang kita tidak bisa berlepas diri kepada hukum fikih ya. Kalau bicara gini, masuknya kepikir lagi. Tapi mudah-mudahan nanti bisa
bleeding di Bulughul Maram ya. Inilah nanti kita harus menjadi orang yang bijak di sini Pak. Orang yang bijak gitu. Dan orang yang tahu tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang salih. Menjadi orang-orang yang solihin. Ini makanya Riyadus Solihin. Ini untuk mengacu ke sana biasanya bersama itu. Nah begini Pak, wasiat dengan waris itu berbeda. Jadi waris itu adalah harta sepeninggalan mayit. Jadi kalau sudah meninggal maka jadi harta warisan. Kalau sebelum meninggal diberikan, umpamanya itu bisa berupa sedekah, berupa wasiat. Nanti ada syaratnya Pak, wasiat itu kepada siapa? Ya. Nah ini yang menjadi salah kaprah, biasanya wasiat kepada anaknya. Ini yang menjadi permasalahan. Akhirnya timbullah pertentangan. Yang satu dikasih wasiat, yang satu tidak. Dan ini mau wasiat buat saya. Nah, itu sejatinya nanti dilihat di hukum wasiat. Wasiat itu bukan kepada anak, Pak. Ya. Jadi bukan maksudnya wasiatnya bukan kepada anak, bukan. Bukan ke ahli waris itu. Maksudnya tidak menjadi hak ahli waris, Pak. Wasiatnya boleh. Saya punya anak. Saya wasiatnya kepada ini, saya berwasiat kepada kalian, nanti kalau ayah meninggal, yang di sana, uang yang di situ kasihkan ke masjid. Nah itu wasiatnya, bukan dikasihkan ke anaknya lagi. Nah kalau anak dikasihkan kepada anaknya, maka menjadi batal lah wasiat itu. Jadi waris, betul gitu ya, jadi waris. Kok wasiat kepada anaknya, gitu ya. Nah berbeda dengan begini Pak. Sebelum meninggal, umpamanya hartanya dikasihkan kepada anaknya. Kasih. Nah, itu namanya hibah lagi. Nih saya kasih, ini saya kasih, ini saya kasih, ini kasih. Itu menjadi hibah, selesai Pak. Nah nanti yang ditinggalkan harta waris itu, dia harus meninggal dulu baru jadi harta waris. Kalau dia belum meninggal ya tidak jadi harta waris. Harta waris itu ada ketika maurusnya atau orang yang punya hartanya sudah meninggal. Jadi jangan orang yang masih hidup, mana warisannya ya nggak bisa. Begitu ya. Begitu Pak. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sebagai penutup, satu hadis an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Innallaha sesungguhnya Allah la yang zuru tidak melihat ila adzamikum kepada jasad kalian. Wala ila suarikum dan tidak melihat rupa kalian. Walakin yang zuru ila kulubikum tetapi Allah melihat hati-hati kalian wa amanikum dan amal-amal kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi. Jadi tidak melihat seberapa kayanya, seberapa gantengnya, seberapa apanya, tapi dilihat dari amalnya dan dilihat dari hatinya. Seikhlas apa dia beramal, sebanyak apa dia beramal, dan amalnya seikhlas apa. Itu saja. Mohon maaf, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Bila fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.